Selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini kita akan membahas beberapa kemampuan Boruto dari masa kecil sampai masa time skip di manga Boruto to Blue Vortex. Di serial anime Boruto merupakan ninja yang sangat jenius dan berbakat. Hal ini tidak mengherankan mengingat ia adalah putra dari Naruto dan Hinata, dan juga kakeknya adalah seorang Hokage keempat, yaitu Minato Namikaze. Dalam anime Boruto, kemampuan dalam bertarung telah diperlihatkan sejak ia masih kecil. Boruto Uzumaki dapat menguasai jutsu-jutsu hebat dan rumit yang membuatnya sulit untuk dikalahkan di serial anime Boruto. Nah, apa saja beberapa kemampuan Boruto itu? Sebelum kita mulai videonya, mari kita putar dulu intronya. Yang pertama, Rasengan. Rasengan adalah teknik yang sangat kuat dengan tingkat A. Boruto mampu membuat Rasengan. Sifat yang dipadatkan dan kecepatan bergerak dari cakra memungkinkan Rasengan untuk menggiling menjadi apapun itu dalam kontak untuk menimbulkan kerusakan besar. Yang kedua, Keiru Rasengan. Boruto mampu membuat Keiru Rasengan walaupun Rasengan itu kecil. Tetap saja, mematikan jika mengenai titik vital lawan. Keiru Rasengan Boruto mampu dilemparkan karena transformasi dari elemen angin yang diterapkan. Sementara meluncur di udara, bola akan menghilang dan kemudian mengenai target. Yang ketiga, Futon Rasengan. Rasengan yang tercipta cukup kuat, mampu menghancurkan batu saat Boruto mengarahkannya pertama kali di episode 169. Futon Rasengan juga mampu dilempar, namun sejauh ini teknik ini tampak belum mencapai potensi sepenuhnya. Yang keempat, Asuku Rasengan. Asuku Rasengan atau Rasengan kompresi tinggi adalah teknik yang Boruto kerahkan di episode 171. Asuku Rasengan ini memadatkan Rasengan ke batas sehingga kekuatannya menjadi lebih besar dan efektif. Yang kelima, Uzuhiko Rasengan. Nah, pada chapter kedua dan ketiga Boruto to Blue Vortex, Boruto menggunakan sebuah jurus yang ia sebut Rasengan Uzuhiko. Meski begitu, jurus baru ini tidak memiliki wujud seperti Rasengan pada umumnya. Daya serang yang dimunculkan oleh Rasengan Uzuhiko memang agak terlihat semasif Rasen Shuriken. Namun, Rasengan Uzuhiko memiliki efek samping semi permanen yang bisa berakibat fatal bagi lawannya. Sebab, selain cedera fisik, lawan yang terkena jurus ini akan mengalami ketidakseimbangan dan kebingungan. Efek samping tersebut pun akan menjadi semakin parah seiring waktu berjalan dan bahkan bisa membuat korbannya tewas. Tak cuma itu, korban dari Rasengan Uzuhiko tidak bisa melepaskan diri dari efek samping tersebut dengan sendirinya. Namun, masih ada cara untuk menghilangkan efek samping tersebut, yaitu jika sang pengguna jurus menghentikannya atau seandainya sang korban bisa menghentikan perputaran bumi. Makanya, efek samping dari jurus ini akan permanen seandainya tidak dihentikan oleh penggunanya. Yang keenam, Raiton Jinraisen. Pengguna membentuk panah menggunakan cakra elemen petir, kemudian dilemparkan ke arah target atau menggabungkannya dengan teknik elemen air untuk menyentrum lawan. Yang ketujuh, Raiton Shiden. Meskipun terlihat tidak begitu mengancam layaknya Harakiri, tapi daya konsentrasi petir di dalam Shiden sangat besar. Dikatakan dalam novel kalau Kakashi bisa menciptakan awan hujan hanya dengan menembakkan Shiden ke arah lawan. Ini berarti Shiden memiliki kandungan elemen petir yang kuat dan besar layaknya Harakiri, tetapi sekali lagi aman untuk digunakan tanpa saringan. Yang kedelapan, Futon Repulso adalah teknik elemen angin di mana pengguna meningkatkan kecepatannya atau pengguna menyatukan tangan mereka. Angin dikompresi dan berubah menjadi badai yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan seseorang. Ketika digunakan bersama dengan shuriken atau kunen, alat menjadi lebih mematikan karena kecepatannya yang meningkat. Yang kesembilan, Suiton Hato. Boruto mampu menggunakan Suiton Hato. Suiton Hato ini digunakan setelah mengumpulkan cakra di dalam perut mereka dan mengubahnya. Pengguna mengeluarkan gelombang besar air dari mulut mereka. Yang ke-10, Henge no Jutsu. Teknik yang biasanya dipakai para ninja untuk mengubah diri mereka menjadi orang lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk menyamar menjadi hewan, pepohonan, bahkan benda mati seperti senjata. Yang ke-11, Boruto Stream.
Dengan memanfaatkan elemen angin, Boruto dapat mempercepat gerakannya, menciptakan efek yang mirip dengan peletahan teropong untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Pengguna dapat menggunakan klon bayangan untuk melakukan teknik pada mereka dengan mendorong kaki mereka. Teknik ini juga dapat digunakan pada sekutu untuk meningkatkan kecepatan mereka. Yang ke-12, Ikazuchi Senren. Pengguna melempar 3 shuriken yang diperkuat dengan cakra elemen pada petir lawan. Pengguna melempar 3 shuriken yang diperkuat dengan cakra elemen petir pada lawan. Penambahan cakra elemen petir meningkatkan serangan dan daya potong senjata. Yang ke-13, Juken. Juken adalah teknik bela diri khas dari klan ibunya Boruto, yaitu Hyuga. Meskipun tidak membangkitkan Byakugan yang menjadi salah satu unsur utama dari Juken, namun Boruto menguasai teknik dasar dari Juken. Yang ke-14, Kage Bunshin. Boruto mampu menguasai Kage Bunshin sama seperti ayahnya. Dengan jutsu ini, penggunanya akan menciptakan satu atau lebih bayangan dari dirinya sendiri. Untuk sekarang, Boruto hanya bisa memakai 4 Kage Bunshin saja. Sekarang Boruto merupakan 100% Otsutsuki. Kemungkinan Boruto sudah bisa membuat lebih banyak Kage Bunshin. Yang ke-15, Hiraishin. Di manga Boruto To Blue Vortex, Boruto ditunjukkan bisa menggunakan teknik Hiraishin no Jutsu khas kakeknya untuk menuju dimensi tempat Jubi berada. Lalu, bagaimana dengan tanda segel Boruto? Kemungkinan tanda segelnya adalah gantungan besi simbol Konoha yang dibawa oleh kakaknya. Boruto mengatakan kalau dia tidak seahli kakeknya dalam menggunakan teknik ini. Boruto butuh waktu untuk diam dan fokus untuk melacak lokasi dari segel tandanya, baru berteleportasi. Namun Boruto bisa kita bilang cukup mumpuni karena dia menggunakan teknik ini untuk berpindah antar dimensi, termasuk kembali ke bumi dimensi asalnya. Yang ke-16, Kenjutsu. Dalam time skip yang diperlihatkan di episode 1 dan anime episode 294, Boruto bertarung dengan Kawaki dengan menggunakan pedang Sasuke. Di chapter kelima Boruto To Blue Vortex, dalam flashbacknya, Sasuke mengajarkan Boruto Kenjutsu. Boruto saat ini telah menguasai gaya berpedang Uchiha. Yang ke-17, Jogan. Jogan adalah nama dari dojutsu spesial milik Boruto. Mata ini begitu misterius karena jarang dibahas, baik di manga maupun anime. Kemampuan Jogan yang baru diketahui yaitu 1. Bisa menemukan kelemahan lawan. 2. Melihat aliran cakra. 3. Melihat jalur di dimensi. Dan yang terakhir, mengantisipasi jutsu ruang dan waktu seperti Yamotsu Hirasaka. Yang ke-18, Karma. Karma adalah segel yang diberikan oleh anggota klan Otsutsuki yang berbentuk pola seperti tato 4 titik. Boruto mampu menguasainya. Karma itu sendiri bisa menyerap jutsu dan mengeluarkan jutsu pengguna lawan yang diserap tersebut. Karma sendiri memberikan pengalaman kemampuan bertarung selama 100 tahun lebih yang sangat luar biasa. Namun, di Boruto To Blue Vortex, Boruto belum memakai karmanya sama sekali. Nah, itulah beberapa kemampuan dari Boruto. Jika ada yang salah, kalian bisa berikan komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.